pengaruh penyimpangan yang sudah mapan ratusan tahun lamanya. Karena pengaruh elit yang membawa doktrin dan memelihara budayanya untuk kepentingan lain. Persaingan sosial semakin tajam. Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Doktrin dan dogma menyimpang yang menyebar tanpa dasar. Media penuh dengan framing opini, manipulasi informasi untuk mempengaruhi orang lain. Dorongan ego orang-orang yang melampaui batas. Pembenaran terhadap kesalahan demi kepentingan pribadi. Mempertahankan prinsip walau harus melanggar nilai. Ironisnya, orang tahu sesuatu itu salah tapi tetap dilakukan demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Membuatnya sulit menerima kebenaran, bahkan dari ayahnya sendiri. Ini sangat relevan dengan manusia modern. Kadang kita menolak sesuatu bukan karena salah, tapi karena tidak sesuai dengan cara berpikir kita saat itu. Dalam diri kita selalu ada tarik-menarik antara kebenaran dan kepentingan. Pertarungan pengaruh paling berbahaya bukan yang terlihat sebagai kejahatan, tapi yang terlihat sebagai kebaikan, namun perlahan menjauhkan manusia dari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang waktu antara wafatnya Nabi Idris dan diutusnya Nabi Nuh adalah fase yang sangat penting. Karena disinilah arah peradaban manusia mulai menyimpang secara besar-besaran. Namun perlu dipahami, periode ini tidak memiliki catatan sejarah detail seperti era kerajaan, sehingga penjelasannya bersumber dari riwayat tafsir, hadis, dan tradisi Islam maupun Israiliyat, bukan kronologi arkeologis modern. Gambaran besar periode ini adalah yang pertama, ilmu sudah berkembang warisan dari Nabi Idris. Selanjutnya, manusia mulai berkelompok dan membentuk komunitas. Tapi nilai mulai bergeser. Inilah fase awal pertempuran pengaruh dalam skala sosial. Yang pertama, warisan ilmu yang berubah arah. Nabi Idris dikenal membawa berbagai macam ilmu. Ilmu menulis, membaca, menghitung, menjahit, astronomi, hingga sosial budaya. Awalnya, ilmu ini digunakan untuk keteraturan hidup dan mengenal kebesaran Tuhan. Namun setelah beliau wafat, ilmu mulai digunakan untuk kepentingan duniawi. Muncul rasa unggul, status sosial, dan kebanggaan berlebihan. Dari sini muncul benih ego intelektual dan kesombongan peradaban. Tafsir tersebut termaktub di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yaridhum du'ai illa firara." Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastaghbarus istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Yang kedua, munculnya stratifikasi sosial. Lalu kala itu manusia mulai terbagi, yang kuat dan yang lemah, kemudian yang berilmu dan yang awam, yang berkuasa dan yang dipimpin. Lantas peristiwa ini pun memicu kecemburuan sosial, memicu dominasi kelompok tertentu, dan awal sistem kepemimpinan yang tidak selalu adil. Pertarungan pengaruh berubah dari individu menjadi kelompok. Golongan elit meremehkan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Mereka menganggap pengikutnya hanyalah kaum lemah. Yang ketiga,
Awal penyimpangan tauhid atau benih penyembahan berhala. Awal mula paganisme yang nyata. Ini adalah peristiwa sejarah paling krusial dalam perubahan peradaban manusia, di mana zaman setelahnya ajaran ketuhanan menyimpang menjadi banyak bentuk dan tidak murni lagi. Menurut riwayat tafsir Ibnu Katsir, peristiwa ini bermula saat ada orang-orang saleh yang sangat dihormati kemudian wafat. Lalu masyarakat membuat patung sebagai bentuk penghormatan. Awalnya untuk mengenang, namun generasi berikutnya mulai mengkultuskan. Dan akhirnya disembah. Nama-nama yang disebut dalam riwayat, yang kemudian muncul di zaman Nabi Nuh, yaitu seperti Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Disinilah pengaruh berubah menjadi penyimpangan akidah. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan secara langsung, tapi melalui perantara patung-patung tersebut. Mutlak, hal ini menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang luas, di mana penyembahan selain Tuhan menjadi normal. Nilai kebenaran mulai hilang. Manusia hidup mengikuti hawa nafsu karenanya. Masyarakat tidak lagi melihat mana benar dan mana salah. Ketika penyimpangan sudah merata, ketika tidak ada lagi suara kebenaran yang dominan, dan ketika kesesatan menjadi budaya, Nabi Nuh menjalankan tugas kenabiannya untuk mengembalikan tauhid, meluruskan penyimpangan dan melawan arus besar pengaruh penyimpangan yang sudah mapan ratusan tahun lamanya karena pengaruh elit yang membawa doktrin dan memelihara budayanya untuk kepentingan lain, seperti yang tertulis di dalam surat Nuh ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tadarunnal alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yaqus, Ya'uq, dan Nasr. Singkatnya, zaman itu Nabi Nuh melawan seluruh sistem sosial yang sedang berkembang. Menurut riwayat, Nabi Nuh berdakwah hingga 950 tahun. Namun hasilnya hanya sedikit yang mengikuti. Yang keempat, musnahnya peradaban karena banjir besar. Titik di mana semua peringatan yang lama diabaikan akhirnya mencapai konsekuensi paling nyata. Selama ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi mayoritas kaumnya menolak kebenaran dan tetap dalam penyimpangan dan kesombongan. Bahkan saat beliau mulai membangun bahtera di daratan kering, mereka justru menertawakan dan menganggapnya manusia yang tidak masuk akal. Seperti yang diriwayatkan dalam surat Hud ayat 38 dan ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yadnu al-fulk wa kullama maru alaihi mala min qaumihi sakhiru minhu qala in tastakhiru minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun fa sawfa ta'lamuna may ya'tihi adzabu yukhzihi wa yahil alaihi adzabun muqim. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Lalu datanglah klimaks peristiwa itu. Langit menurunkan hujan deras tanpa henti. Bumi memancarkan air dari dalam. Dan air naik hingga menenggelamkan seluruh kaum yang ingkar. Hanya orang-orang beriman yang selamat dalam bahtera. Yang paling menyentuh dalam tragis adalah anak Nabi Nuh sendiri. Menolak ikut. Ia merasa bisa selamat dengan akalnya sendiri. Namun akhirnya tetap tenggelam. Alasan anak Nabi Nuh menolak naik bahtera dijelaskan dalam kisah Al-Quran, terutama di dalam
surah Hud, penolakannya bukan tanpa sebab, justru sangat masuk akal jika dilihat dari sudut pandang manusia. Intinya, ada 3 alasan utama. Yang pertama, merasa bisa menyelamatkan diri. Ia berkata akan berlindung ke gunung yang tinggi agar selamat dari banjir. Artinya, ia lebih percaya pada logika dan usaha fisik daripada peringatan ayahnya. Yang kedua, tidak yakin dengan ancaman yang disampaikan selama ratusan tahun. Dakwah Nabi Nuh ditolak. Banjir besar seperti itu belum pernah menjadi sebagaimana terjadi sebelumnya. Jadi bagi mereka itu terasa tidak masuk akal. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan kesombongan. Ia hidup di tengah masyarakat yang membangkang. Tekanan sosial, rasa gengsi membuatnya sulit menerima kebenaran. Bahkan dari ayahnya sendiri. Ringkasnya, klimaksnya bukan hanya musnahnya peradaban karena banjir besar. Tetapi saat kebenaran dan penolakan mencapai titik akhir. Dan manusia harus menanggung pilihannya sendiri. Yang kelima, peran iblis dalam mengarahkan penyimpangan pemikiran dan kesyirikan. Jika mengkaji relevansi dari kisah Nabi Adam dan pembangkangan iblis yang sempat kita bahas sebelumnya itu, fokus utama peristiwanya bukan sekedar tentang pemahaman akan sejarah, namun pemahaman 2 makna antara kesadaran akan kebenaran dan dorongan untuk menyimpang dari kebenaran. Jika ditarik konteks konflik peristiwa di zaman Nabi Nuh, relevansi peran iblis untuk manusia modern bisa dipahami sebagai berikut. Yang pertama, dorongan ego orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, pembenaran terhadap kesalahan demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, manipulasi informasi untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat, hasrat untuk menang mempertahankan prinsip walau harus melanggar nilai. Artinya, iblis bukan harus selalu dipahami sebagai sosok literal, tapi sebagai simbol dari kecenderungan destruktif dalam diri manusia dan dalam sistem sosial. Dan ini sangat relevan dengan dunia hari ini. Lihat realitas sekitar, yaitu media penuh dengan framing of ini. Persaingan sosial semakin tajam. Kebenaran saling dikalahkan oleh kepentingan. Doktrin dan dogma menyimpang yang menyebar tanpa dasar. Ironisnya, orang tahu sesuatu itu salah tapi tetap dilakukan demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Kesimpulannya, konflik kepentingan, bias kognitif, dan dorongan psikologis manusia yang diuraikan tersebut, jika kita maknai dalam bahasa spiritual, boleh jadi itu disebut godaan. Jadi kebenarannya tidak ada pertentangan antara rasionalitas dan konsep spiritual tersebut, hanya beda cara penjelasannya saja. Bagi orang-orang modern yang skeptis, bisa jadi sudut pandang ini jauh lebih mudah diterima. Jika mereka tidak percaya iblis sebagai makhluk, tidak masalah. Tapi, apakah mereka percaya bahwa manusia sering tergoda untuk membenarkan hal yang salah demi kepentingan? Dalam banyak ajaran itulah yang disebut sebagai peran iblis bukan sekedar sosok, tapi mekanisme. Dari situ konsepnya jadi masuk akal. Dan justru disinilah relevansinya untuk generasi muda. Bukan tentang percaya atau tidak pada hal gaib, tapi tentang kesadaran bahwa dalam diri kita selalu ada tarik-menarik antara kebenaran dan kepentingan. Pertarungan pengaruh yang kita bahas ini sebenarnya terjadi di 2 level. Yang pertama, di luar diri, yaitu pengaruh media, lingkungan, dan sistem. Yang kedua, di dalam diri, yaitu tentang ego, nafsu, dan pembenaran. Dan inilah relevansi dan juga benang merah ke hari ini. Ketika ajaran agama klasik disandingkan dengan psikologis modern, pola kerusakan yang dialami masyarakat di zaman Nabi Nuh dan manusia modern itu sama.
sama saja. Sama dipengaruhi oleh simbol iblis yang tidak harus selalu dipahami sosok literalnya. Di mana yang pertama, iblis menggeser nilai kebenaran dimulai dari hal yang terlihat baik. Yang kedua, iblis menggeser makna sedikit demi sedikit menuju penyimpangan. Dan yang ketiga, iblis membuat kesalahan terasa wajar. Bukankah peristiwa penolakan anak kandung dari Nabi Nuh jelas memberi makna yang bisa ditarik secara rasional, di mana penolakan itu bukan soal bodoh, tapi kombinasi dari pengaruh iblis yang sedang kita rasionalkan, di mana anak kandung Nabi Nuh merasa mampu sendiri, skeptisisme berlebihan, dan ego serta pengaruh lingkungan. Ini sangat relevan dengan manusia modern. Kadang kita menolak sesuatu bukan karena salah, tapi karena tidak sesuai dengan cara berpikir kita saat itu. Pesan tersirat atas peristiwa tenggelamnya anak Nabi Nuh menyiratkan nilai yang amat dalam untuk kita manusia modern hari ini. Di mana sebaik-baiknya manusia dituntut bukan hanya kuat dalam bersaing dalam berpikir, tapi mampu mengenali pengaruh, tidak mudah dimanipulasi, dan tidak mengorbankan kebenaran demi kepuasan. Karena pada akhirnya, masalah terbesar bukanlah kalah dari orang lain, tapi menang dengan cara yang salah, lalu harus mempertanggungjawabkannya. Makna dalam sudut pandang pertarungan pengaruh di zaman Nabi Nuh ini mengajarkan satu hal penting. Peradaban tidak runtuh karena kekurangan ilmu, tetapi karena kehilangan arah dalam menggunakan ilmu. Dan lebih dalam lagi, pertarungan pengaruh paling berbahaya bukan yang terlihat sebagai kejahatan, tapi yang terlihat sebagai kebaikan, namun perlahan menjauhkan manusia dari kebenaran. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.